Hari ini kita masuk ke materi komunikasi internasional. Seperti biasa bahwa kita membahas tentang bagaimana sistem komunikasi di dunia internasional. Saya berharap semua bagian dalam keadaan sehat karena kita sudah menjelang akhir perkuliahan. Nah, ini adalah hari perkuliahan yang terakhir karena sudah pertemuan ke-15. Pada kesempatan ini kita membahas tentang bargaining teknik. Apa sih itu disebut dengan bargaining teknik? Bargaining teknik itu adalah teknik tawar-menawar. Jadi cara dan teknik tawar-menawar dalam sebuah komunikasi yang biasanya digunakan dalam dunia internasional dalam berdiplomasi antar negara. Di dalam bargaining teknik ada beberapa poin yang harus kita ingat. Pertama adalah komunikasi sendiri, kedua janji, ketiga ancaman, keempat dukungan atau kebaikan, kelima kekerasan. Artinya tahapan-tahapan yang dilakukan dalam bargaining teknik itu ya ada 5 poin yang harus kita ingat untuk bisa melakukan cara dan teknik tawar menawar. Komunikasi, janji, ancaman, dukungan kebaikan, dan kekerasan. Bagaimana caranya? Pada level publik, umumnya di dunia internasional bahwa komunikasi itu biasanya dijembatani oleh United Nations, PBB. PBB lah yang menjembatani bagaimana antara satu negara dengan negara lain berkomunikasi. Bargaining teknik ini biasanya dilakukan ketika terjadi sesuatu baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Kalau bersifat positif biasanya bargaining teknik itu adalah sesuatu yang menguntungkan kedua belah negara. Misalnya sebuah negara berkepentingan mengekspor hasil produk ataupun hasil tambang dari sebuah negeri ke negeri lain. Contoh, Indonesia memiliki gas alam cair yang bisa diekspor ke mancanegara termasuk ke Jepang. Konsumsi terbesar LNG adalah Jepang karena umumnya LNG kita banyak dikirim atau diekspor ke Jepang. Nah, bargaining antara Indonesia dengan Jepang adalah bagaimana Indonesia bisa mengambil alih teknologi yang dimiliki Jepang dalam rangka pengembangan sesuatu. Misalnya sekarang, mobil produk Jepang pada umumnya sudah diproduksi di dalam negeri. Awalnya komponen itu kita import langsung dari Jepang. Hari ini komponen itu sudah memiliki pabrik yang besar di Indonesia. Sehingga brand mobil Jepang itu sekarang umumnya murni diproduksi di dalam negeri. Jadi pabrik pembuatan spare part ada di sini, pabrik pembuatan engine yang juga ada di sini. Artinya bargaining teknik dilakukan antara Jepang dengan Indonesia seperti itu. Kita bisa mengekspor misalnya LNG ke Jepang, tetapi kita juga bisa memperoleh alih teknologi dari perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Jepang yang memproduksi kendaraan di Indonesia. Jadi hari ini kebijakan itu bisa terjadi. Mobil-mobil produk Jepang sekarang bisa diproduksi dengan nilai yang murah, LCC atau low cost grade itu, maka perjanjian dengan Indonesia bahwa sebagian
spare part-nya harus juga komponen yang milik lokal. Jadi bukan dari pabrikan. Memang ada pabrikan Jepang yang memproduksi spare part Jepang, tetapi hari ini bisa dibuat dengan harga yang rendah, tetapi pabrikannya dari pabrikan lokal. Sekarang sudah banyak mobil-mobil yang merek di depannya berbeda dengan merek yang ada di belakangnya, lambangnya. Karena itu pergantiannya. Kalau nanti muatannya adalah muatan lokal sebagai spare part-nya, maka di depan mobil tersebut lambangnya adalah lambang lokal. Contoh dengan ada Ayla dan Agia. Lambang di depannya berbeda dengan di belakang. Kalau Ayla lambang di depan seperti bintang, lambang di belakangnya adalah Daihatsu. Agia lambang di depannya seperti Garuda, tetapi lambang di belakangnya adalah Toyota. Itu adalah kesepakatan perjanjian dilakukan. Kemudian ada ancaman. Ancaman ini bisa dilakukan ketika sebuah negara bertindak ofensif terhadap negara lain. Misalnya sebuah negara memasuki wilayah teritorial negara lain. Karena teritorial sebuah negara adalah kedaulatan. Contoh misalnya, pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia bisa saja ditolak oleh negeri ini karena dia sudah memasuki teritorial Indonesia. Kenapa bisa diterima di Aceh? Karena masih ada rasa kemanusiaan dengan harapan bahwa mereka ditampung dalam jangka tertentu yang bisa fasilitasi oleh lembaga internasional yang bernaung di bawah United Nations atau PBB. Jadi bisa. Nah, hari ini belakangan kita juga menjadi singgahan fungsi Rohingya yang secara berkala, tetap alasannya terdampak di Aceh. Salah terdampak. Dari pertama sehingga ada terdampak, hari ini sampai hari ini terdampak. Hari ini sudah terdampak di Laut Muara Batu, Kecamatan Aceh Utara. Hari ini sudah dipindahkan ke bekas kantor imigrasi yang berada di Sunter Sumomi. Dengan harapan bahwa kesepakatan adalah 3 bulan dalam penanganan, 3 bulan saja. Karena selama ini yang dilakukan ketika terjadi tawar-menawar antara lembaga internasional melalui PBB Indonesia boleh menerimanya dengan harapan bahwa nanti setelah fasilitasi diserahkan kepada dunia ketiga yang menerima. Padahal setelah kita ketahui bahwa tujuan mereka juga ke Indonesia. Seperti ada sebuah sindikat yang sengaja mendaftarkannya ke Aceh. Karena Aceh memiliki akses yang mudah keluar melalui Laut Aceh, misalnya Malaysia dan sebagainya. Karena pengalaman yang lalu juga mahasiswa Prodi HI sudah mengunjungi pengungsi Rohingya yang ada di Lubuk Sumawi, dan beberapa bulan kemudian mereka satu persatu hilang tak tentu hilang. Tinggallah bangunan. Namun itu tinggal bangunan, orang sudah tidak ada. Jadi memang mereka terdampak di Aceh bukan untuk menetap, tetapi mereka singgah hanya untuk bagaimana memikirkan untuk pergi ke negara lain. Karena kalau di negara lain mereka sebagai fungsi bisa bekerja. Kalau di negeri kita memang tidak ada kesempatan bekerja karena memang kondisi kita secara ekonomi juga sulit. Karena dari warga kita saja tidak banyak bekerja, apalagi kita negara lain. Tetapi karena Aceh merupakan satu daerah yang masih memiliki rasa kesetiakawanan secara kemanusiaan, maka mereka memberikan kesempatan singgah. Jadi ancaman bisa terjadi kalau orang yang memasuki wilayah teritorial kita dan tidak mau keluar, maka pemerintah kita melalui angkatan perang atau angkatan bersenjata bisa memberi ancaman kalian keluar atau kami tembak. Jadi bisa diancam karena masalah. Keempat adalah teknik tawar-menawar adalah hukuman. Kalau kalian mau memberikan sebagian atau ekspor
hasil tambang yang ada di Indonesia, maka sebuah negara menjamin bahwa kalian bisa membeli alat perang kepada kami. Contoh di Indonesia dan Amerika. Kalau dulu pesawat-pesawat yang di Amerika adalah F-15 dan 16. Artinya pesawat-pesawat tempur itu kita beli dengan Amerika dengan dukungan atau janji atas kebaikan. Ada timbal balik. Kita bisa mengirim nanti LNG produk kita ke sana atau hasil bumi lainnya, tetapi kita bisa mengimpor atau membeli pesawat-pesawat untuk termasuk nanti peralatan tempur yang ada di Amerika. Itu ketika cara dari kawan-kawan dalam kaitan dukungan kebaikan. Kelima adalah kekerasan. Kalau tingkat kekerasan ini adalah ketika sebuah negara memasuki teritorial atau mencampuri urusan sebuah negara, tetapi ketika diperingatkan tidak mau mengikuti arahan dari negara yang dimasukinya, maka akan dilakukan tindakan kekerasan. Makanya terkadang di beberapa negara sering terjadi perang karena sudah diperingatkan. Misalnya terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina, mereka sudah saling memperingatkan, tetapi mereka tidak mengerti, maka terjadilah peperangan. Itu ketika cara dan teknik kawan-kawan dilakukan dengan kekerasan. Kalau kalian tidak mau pergi, maka kami bisa menyerang. Atau kalau kamu tidak mau pergi dari kawasan laut Indonesia, maka kami siap menembak. Artinya itu sudah ancaman yang merupakan kekerasan dalam sistem komunikasi atau bargaining teknik. Jadi itulah konsep daripada tawar menawar di dalam komunikasi internasional. Artinya pada level tertentu secara publik, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sendiri, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat melakukan atau memberi pengaruh terhadap perilaku kepada sebuah negara. Artinya dia bisa, Dewan Keamanan bisa mengingatkan, negara A, kamu tidak boleh memasuki wilayah teritorial negara C dengan harapan bahwa itu melanggar kedaulatan sebuah negara. Atau pada level private, pribadi, maka biasanya sebuah negara mengirimkan utusannya melakukan diskusi tanpa diumumkan. Misalnya DPR RI berkunjung ke sebuah negara. Pada dasarnya itu adalah tindakan diskusi yang dilakukan secara tertutup dan tidak diumumkan kepada publik bahwa utusan yang ada di Indonesia sudah menjajaki tentang kerjasama dan lain sebagainya terhadap sebuah negara yang memang dibutuhkan untuk berkomunikasi secara intens. Jadi komunikasi itu bisa dilakukan secara intens, tidak hanya pada level publik. Kalau level publik tadi, bahwa komunikasi dilakukan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, tetapi pada level private, Indonesia bisa mengirimkan antara DPR, Departemen Luar Negeri, atau dubes atau konsennya ke sebuah negara untuk berkomunikasi secara intens. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi banyak cara negara melakukan komunikasi. Makanya di sebuah negara banyak dibutuhkan diplomat yang unggul dan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Karena seorang diplomat berbicara bukan atas nama pribadi, tetapi ketika dia berbicara maka dia mewakili sebuah negara. Ketika dia salah berbicara, maka yang dianggap salah bukan pribadi yang berbicara, tetapi pribadi sebuah negara. Karena pencerminan atau pencitraan sebuah negara adalah putusan yang dikirim bisa tidak mewakili sebuah negara. Karena ada beban berat yang dipikul oleh seorang diplomat untuk mewakili sebuah negara karena dia berbicara bukan atas nama pribadinya, tetapi dia harus menguasai apa-apa yang diinginkan oleh negara.
secara pribadi, tetapi perbuatannya sudah mewakili negara. Jadi kalau punya salah, berarti yang dianggap salah bukan pribadi seorang itu, tetapi yang dianggap salah adalah negaranya. Pada umumnya, penyelesaian masalah konflik biasanya ditengahi oleh sekjen PBB. Sekjen PBB biasanya turut andil untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di seluruh dunia. Terkadang ada negara-negara kecil yang bisa menjadi saluran komunikasi sebuah negara sebagai negara Cina. Dan konsep itu pernah terjadi ketika sebenarnya terjadi konflik internal dalam politik Indonesia. Bagaimana konflik berkepanjangan antara gerakan kemerdekaan dan kemerdekaan RI yang tidak ada habis-habisnya. Maka kedua belah pihak sepakat untuk mengambil putusan yang ada di Helsinki sebagai mediator. Maka dilakukanlah, maka terjadilah perjanjian sehingga hari ini kita bisa duduk bersama. Kalau tidak, selalu kita di dalam keadaan mencekam. Kunjungan-kunjungan yang dilakukan putusan-putusan negara atau pemerintah itu biasanya memberikan efek terhadap perkembangan sebuah negara tersebut, memberikan imbas. Kunjungan Pak Jokowi misalnya ke Ukraina dan ke Rusia pada saat konflik sedang terjadi, maka orang akan berpendapat bisa positif. Karena apa? Karena kalau terjadi perdamaian antara Rusia dan Ukraina, karena kedua negara itu ini, maka Indonesia bisa dianggap paling berjasa dalam memberikan efek terhadap komunikasi yang selama ini stuck antara kedua negara tersebut. Walaupun untuk bertindak seperti itu adalah tindakan yang memerlukan sebuah konsekuensi yang berat. Karena ketika seorang kepala negara berkunjung ke sebuah negeri yang sedang berkonflik, bisa jadi ketika dia berkunjung, dia terkena penindasan. Bisa terjadi konflik di Aceh. Bagaimana mediator yang dikirim dari Helsinki ke Aceh? Resikonya juga mereka bisa terkena peluru nyasar. Tetapi biasanya diplomasi dilakukan antara dua belah pihak. Mereka mengetahui siapa-siapa yang bisa ditembak. Karena di dalam dunia internasional juga pernah ada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh ditembak. Pertama jurnalisme. Wartawan itu tidak boleh ditembak. Walaupun pada kejadian sebenarnya nanti ada juga wartawan tertembak. Nanti mereka mengatakan bukan ditembak, tapi tertembak. Contoh juga di Aceh, bagaimana ketika konflik wartawan bukan ditembak, tertembak. Kedua adalah tim medis. Tim medis itu ketika dia menggunakan benderanya, maka tidak satu pun kekuatan perang manapun dunia tidak boleh mengambil sikap untuk melakukan tindakan kekerasan. Walaupun pada kejadian realnya di dunia begitu banyak tim medis yang terkorban ketika terjadi konflik di sebuah negara. Jadi itu bisa saja terjadi, tetapi seharusnya itu tidak pernah terjadi. Kemudian ada yang namanya janji. Jika politik adalah seni mengambil kompromi, maka janji merupakan jalan menuju kompromi. Jadi janji itu adalah jalan menuju kompromi. Itu juga di kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita sudah berjanji dengan seorang, itu adalah jalan menuju kompromi. Contohnya di insyaallah di katakan itu sudah janji. Janji itu melahirkan kompromi. Kalau kita tidak pernah berjanji, bagaimana kita berkompromi? Tiba-tiba ujung datang kita menagih dari kompromi. Katanya mungkin kapan saya ucap itu juga sebuah negara. Ketika dia berjanji, maka itu dilakukan dalam menuju sebuah kompromi. Baik dia tidak saja, baik itu untuk kepentingan perkembangan ekonomi, politik secara domestik maupun secara menyeluruh. Kalau secara sistem hukum yang menciptakan melaksanakan konstitusi itu bermacam
kontrak including melanggar perjanjian kontrak adalah hukuman dari sistem. Kalau perjanjian antara sebuah badan hukum maka perjanjian itu dilanggar, maka ada sanksi hukum yang harus diterima oleh mereka yang berjanji. Kita sekarang bisa berjanji dalam berdagang, kita berjanji dalam perekonomian, kita berjanji bersama memberi sesuatu. Dalam perjanjian apabila saudara tidak melunasi selama 3 bulan berturut-turut, maka kendaraan atau mobil yang kamu serahkan kepada pihak kedua, maka pihak pertama berhak menarik kembali. Sanksinya ada. Tetapi ketika berjanji secara umum kita berjanji dengan hukuman yang paling berat adalah norma, kebiasaan, adat istiadat. Itu jauh lebih berat hukumannya daripada norma yang tertulis. Norma yang tertulis ada batasan hukumannya. Anda dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, potong tangan. Tetapi ketika janji antara sesama kita di dalam kehidupan sosial, maka hukumannya bisa seumur hidup. Ini pernah jadi saya. Tetap masyarakat bilang orang ini pernah jadi orang berburu. Semua orang akan umum. Terkadang ketika orang yang benar-benar melanggar janji, oke. Tetapi ketika dia difitnah, maka seumur hidup pun dia tetap terfitnah. Itu karena janji. Oke, sampai di sini kita bicara tentang bargaining teknik karena setting internasional kemarin juga sudah kita. Saya persilakan kalian bertanya. Nanti setelah bertanya juga boleh saya bertanya kepada kalian. Dan ini oke, silakan. Jadi Pak, dengan penggunaan dan komunikasi kenegaraan oleh seorang pejabat tinggi kadang bisa meningkatkan popularitas rezim negara tuan rumah. Kayak contohnya Pak Jokowi, Rusia dan Ukraina. Kan sebenarnya itu kayak menurut saya Pak, itu kan menunjukkan bahwa Indonesia ini benar-benar Pak Jokowi ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu benar-benar negara netral, kita adalah negara yang non-blok. Nah, kemudian adalah pas G20, baik kedua negara ini, Rusia yang sebagai anggota dari G20 dan Ukraina yang sebagai sebenarnya orang yang diundang untuk datang ke Bali untuk proses G20 itu, pertemuan G20, dua-duanya tidak datang untuk menghadiri acara itu. Bukankah itu kemudian dunia memandang bahwa komunikasi yang dijalani oleh Indonesia, Pak Jokowi kepada Rusia dan Ukraina itu tidak berjalan baik dan kepala negara, dua kepala negara itu malah menganggap bahwa Indonesia ini tidaklah penting, kedatangan mereka itu tidak penting bagi seperti itu. Nah, itu menarik. Maksud hati ingin meraih gunung, apa daya tangan tak sampai. Artinya, tindakan yang dilakukan ketika tanpa perhitungan dalam sebuah negosiasi atau komunikasi internasional bisa berakibat kepada orang yang ingin berkomunikasi tadi. Ketika Pak Jokowi dengan harapan bahwa saya atau kami Indonesia adalah negara non-blok yang cinta perdamaian, maka kami kunjungi Anda yang sedang bertikai. Tetapi kita lupa bahwa mungkin para ahli-ahli kita tidak mengkaji bahwa tindakan sesuatu yang kita anggap positif belum tentu akan berakibat positif pada pandangan internasional. Ketika Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia berkunjung ke dua negara tersebut, mereka menyambut dengan baik. Tetapi ketika di kejadian G20 di Bali, mereka tidak hadir. Bisa saja orang berkata, memang siapa lu? Itu juga menjadi beban berat bagi kita, atau bagi kepala negara, atau bagi negara yang mengambil risiko melakukan sesuatu tanpa kajian terlebih dahulu. Kenapa? Bisa fatal. Dari segi komunikasi internasional, itu dianggap bahwa seorang komunikator, presiden, kepada komunikannya dua buah negara tadi, ternyata tidak ada feedback. Misi yang disampaikan, pesan yang disampaikan melalui sikap, itu kan sudah pesan. Pesan itu tidak hanya dilakukan dengan kata-kata, tetapi misi bisa dilakukan dengan body language. Tindakan yang dilakukan tadi akan
berimplikasi plus or minus. Jadi dalam sebuah komunikasi itu bisa terjadi. Dan mungkin hari ini komunikasinya akan berdampak sedikit negatif, tetapi paling tidak Indonesia sudah bisa menunjukkan bahwa berupaya. Walaupun nanti orang banyak menilai, wah sia-sia juga kunjungannya. Ternyata ketika kunjungan dua negara, kalau satu negara saja sudah hadir, maka kita akan bisa mendapat bintang. Tapi kalau kedua-duanya tidak hadir, maka akan terjadi question mark, tanda tanya. Jadi apa yang dilakukan di sana selama ini itu akan berimplikasi juga bagi orang-orang yang selama ini menganggap kepiawaian seorang negarawan untuk melakukan sesuatu. Bisa saja orang melakukan, berarti tidak seorang negarawan tingkat komunikasi itu tidak. Ini ulang lagi. Ya tadi udah tahu kan? Ini apa? Nanti saya edit. Ada yang lain pertanyaan? Jadi itulah berbagai teknik atau teknik tawar-menawar. Makanya dibutuhkan seorang yang benar-benar. Makanya diplomat itu dikirim orang yang di atas rata-rata kemampuannya. Kenapa? Ketika orang yang tidak memiliki kemampuan di atas rata-rata, maka dia tidak bisa mengetahui kondisi negaranya sendiri dan bagaimana kondisi negara yang akan dikunjungi. Atau dengan siapa dia berbicara, bagaimana harus berbicara. Kita di dalam komunikasi sehari-hari kita berbeda ketika kita berbicara dengan orang tua kita, ketika kita berbicara dengan guru kita, dengan dosen kita, dengan sahabat kita. Ada pola-pola tertentu yang kita cocokkan bahwa inilah pola yang bisa saya pakai ketika saya berbicara dengan orang tertentu. Sehingga komunikasinya itu akan memberikan feedback yang positif terhadap kita. Kegagalan komunikasi adalah ketika message atau pesan yang disampaikan itu tidak memberikan feedback yang baik. Saya bicara tentang mata kuliah komunikasi internasional. Habis saya bicara semua, mahasiswa tidak paham. Apa sih sebenarnya yang Bapak bahas? Artinya mungkin secara bahasa yang saya gunakan kurang atau tidak menarik untuk dipahami. Karena secara psikologis orang belajar itu adalah bagaimana dia menyukai orang yang menyampaikan secara pribadi. Kalau Bapak mengajak kehilangan sama, itu lebih terterima ketimbang nanti dia ketika orang pintar tetapi menyampaikan tetapi tidak sampai. Kenapa? Sudah ada rasa duluan, tidak tertarik. Itu juga diplomat yang kiri. Orang Indonesia, orang negeri A, negara B. Mereka menyambutnya juga sekedar menghargai secara kemanusiaan, tetapi tidak menanggapinya secara serius. Itu saya bisa bahaya ketika di komunikasi. Karena keberhasilan dalam komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun selama ini memang berimplikasi baik terhadap sebuah negara. Tetapi ketika komunikasi yang dibina selama ini berimplikasi tidak baik, maka orang bisa mengukur kemampuan orang-orang tertentu yang mewakili negara tersebut. Karena tidak capek ngomong, capek kunjungan, habis uang, ternyata tidak memberikan dampak yang positif bagi sebuah perkembangan secara internasional. Kenapa? Ketika ini berhasil, maka tolak ukurnya, maka kita akan lebih dipercaya secara internasional bahwa kita bisa menjadi. Contoh, bagaimana konflik Aceh berkepanjangan bisa diselesaikan dengan jam perundingan? Banyak contohnya. Akhirnya, Moro di Filipina mengutus utusannya ke Aceh. Sebelumnya ada senjata Aceh dan mereka mau tahu bagaimana sih caranya dulu ada almarhum Pak Rudi Abdul Rahman karena dia sebagai masih anggota dari negosiator antara NU dan KAF. Artinya mereka mau tahu bagaimana caranya kok bisa bernamai. Orang yang sebagai mediator ini orang yang benar-benar dipercayai kedua belah pihak. Orang yakin kalau dia diutus menyelesaikan masalah dan tidak merugikan keduanya. Jadi kalau orang yang diutus ini tidak bisa mewakili perasaan kedua belah pihak atau sikap kedua belah pihak sebagai sebuah negara netral seperti tadi bilang bahwa Indonesia merupakan sebuah negara netral tidak pihak manapun, tetapi karena mungkin kepiawaian yang kurang mumpuni sehingga orang tidak menganggap apa-apa.
ya sekaligus sekedar menganggap kunjungan biasa yang tidak memberikan efek apa-apa terhadap sebuah kepentingan politik secara internasional. Mungkin secara nasional oke, kita bisa menganggap paling tidak putusan kita, kepala negara kita sudah mampu atau melakukan sesuatu yang luar biasa beraninya untuk mengambil tindakan yang pada umumnya orang tidak berani melakukan. Di tengah konflik kita mengirimkan putusan kepala negara kita ke sana yang dikawal oleh Tentara Nasional Indonesia yang di sana. Ternyata kunjungan berhasil. Kunjungan berhasil belum tentu melambangkan bahwa nilainya, esensinya bahwa itu berhasil. Itu tinggal bagaimana secara dunia internasional menilai. Implikasi yang disebabkan oleh pertemuan tersebut memberikan apa terhadap dunia? Apakah dari dunia tersebut nanti dunia menyatakan kami percaya bahwa ini bisa melakukan. Tetapi kalau nanti bisa jadi itu berakibat yang kurang mendapat nilai plus dari dunia karena dianggap ketika kemarin bahwa kunjungan tersebut mengakibatkan tidak memberikan efek apa-apa, ternyata di G20 Bali mereka negara tidak datang sama sekali atau tidak menjadikan keputusan. Itu beragam bahaya juga bagi kita. Oke, yang lain? Ada yang lain? Ya, boleh. Ini Pak, kan di sini Sekjen PBB sering memainkan peran dan menemani pertikaian dengan mengadakan saluran komunikasi langsung antar kedua negara yang sedang melakukan lawan. Nama yang disebutkan adalah pihak Palestina dan Israel. Di sini katanya Sekjen PBB sering memainkan peran untuk menangani mereka. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Sekjen PBB sekarang yang menurut yang kita lihat tidak pulang untuk menangani masalah Palestina dan Israel seperti mereka, bagaimana Sekjen PBB itu sekarang melakukan rapat-rapat tentang bagaimana Ukraina dan Rusia agar Ya, karena pertemuan G20 juga membahas bagaimana bisa dunia ini menyelesaikan konflik antara Ukraina dan Rusia. Itu menarik memang. Nah, kita ini memang ada yang sangat menyedihkan. Jadi Pak, ada ini nanti katanya. Jadi yang saya tanyakan adalah apakah tindakan yang dilakukan Sekjen PBB yang berbeda antara tindakan Ukraina dan Rusia itu berbeda dengan Palestina dan Israel hanya karena Israel yang mereka anggap sebagai negara sedangkan Palestina belum dianggap sebagai negara. Nah, banyak hal yang terkadang memang timpang. PBB sebagai sebuah institusi dunia besar yang seharusnya mewakili seluruh publik yang sedunia, ternyata juga masih belum bisa bersikap adil terhadap negara-negara. Kenapa bisa tidak bersikap adil? Sekarang Dewan Keamanan PBB dirinya kan punya hak itu. Jadi kalau kita sebagai Indonesia adalah anggota Dewan Keamanan tidak tetap. Jadi ketika apapun yang kita sikapi, ketika veto dari negara-negara besar ini tidak, maka data tidak terjadi. Artinya memang demokrasi yang diciptakan PBB sebenarnya kalau terjujur belumlah demokrasi. Ternyata seperti itu kebanyakan. Tetapi juga kalau masalah nanti menyinggung masalah Palestina, hampir seluruh dunia ini tidak terlalu tertarik karena di sana kalau berpikir kita kan, ya juga apa-apalah Palestina bisa kecil karena nanti sebagai negara juga akan bilang aduh memberikan sanksi mungkin secara ekonomi. Karena negara-negara di kawasan ini memiliki potensi untuk menyelesaikan ekonomi dan politik internasional, sehingga mereka punya power untuk menentukan hitam putihnya sebuah. Oke, next slide. Jadi itulah bergaining teknik. Sejak saya tanya kamu, apa yang kamu pahami tentang bergaining teknik atau teknik tawar?
dalam sebuah bergeng atau tawar-menawar dibutuhkan komunikasi yang betul-betul efektif, sehingga apa yang kita jadi keinginan kita dan keinginan orang lain terjembatkan. Karena biasanya dalam bergaining teknik itu, tawar-menawar itu artinya akan memberikan keuntungan kedua belah pihak. Kalau di bergaining teknik tidak terjadi, kedua belah pihak tidak merasa diuntungkan, biasanya perjanjian itu gagal. Buat apa kita janji? Janji kita merugikan kita. Mereka yang diundang enggak. Ketika kita berjanji di negara lain, kita mengekspor LNG cair kita ke Jepang. Keuntungan kita ahli teknologi. Teknologi mereka di bidang otomotif kita kuasai. Kita bisa buat pabriknya di Indonesia. Artinya tenaga-tenaga kerja kita sudah menguasai tekniknya. Walaupun pabrik ini tutup, mereka bisa buat pabrik lain dengan merek yang lain. Artinya ahli teknologi. Dan terjadi pada kasus ini dulu bahwa bagaimana ahli teknologi katanya dengan kendaraan Korea yang di Indonesia. Ternyata tenaga kerja kita tidak ada di sana, di sini tidak ada. Mobilnya juga ditempelin merek Indonesia. Jadi mobil nasional. Jadi banyak hal dalam berkomunikasi ini dibutuhkan adalah seorang komunikator yang baik. Adalah seorang komunikator di dunia internasional yang bisa mewakili negara tersebut. Tidak cukup hanya keberanian seorang untuk berkomunikasi, tetapi tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Sedangkan tingkat biasa, tingkat lokal, kita kalau berkomunikasi harus orang yang benar-benar bisa berkomunikasi. Orang menyampaikan sesuatu ke halayak, kan harus orang benar-benar bisa. Orang berdiri di depan, satu orang pun tidak mendengar. Ketika pulang kita bicara apa enggak tahu. Karena mungkin secara asal itu komunikasinya tidak dipahami. Makanya ketika kita berkomunikasi secara lokal saja, bahwa kita tempatkanlah komunikasi kita di mana, dengan cara apa dan dengan bahasa. Kita kadang-kadang berkomunikasi antar beberapa, tetapi kita tidak bisa tahu apa yang dikomunikasikan sehingga menjawab salah. Apa dia Arab, datang ke Aceh, tiba-tiba dia bahasa Aceh. Orang ngomong apa? Saya pukul kamu ya. Salah, oke. Makanya ketika komunikasi itu adalah bagaimana alat yang atau media yang digunakan, sebagai bahasa, dia bagaimana bisa mewakili sesuatu yang diwakilinya. Kalau mewakili Indonesia, dia bisa mewakili Indonesia. Dia bukan secara pribadi hadir di sana, tapi atas nama Indonesia. Contohnya kita kuliah ini, misal kita belajar di Jepang. Kalau tidak di dalam daerah saya juga, itu masuk Indonesia. Ada rumah yang besar yang di daerah pakai sini. Bukan bilang Al-Muslim lagi. Aceh aja nggak sebut, tapi Indonesia. Oh, masuk Indonesia yang ada di Jepang. Dan secara skop kecil baru kita tahu, oh, mahasiswa Al-Muslim yang kuliah di Jepang. Oke, next. Ya. Wilayah kita yang tadi bilang tadi wilayah kita itu mudah diakses Pak. Tapi dari Indonesia yang berangsur-angsur masuk wilayah Aceh Pak. Kan dengan alasan mereka itu terdampak. Tapi juga secara limitan mungkin tidak mungkin terdampak. Iya berulang Pak. Misalnya kali. Oke, terima. Jadi saya bertanya Pak, mengapa mereka bisa mengapa wilayah kita itu sebelum diakses? Apakah saudara-saudara kita yang disebut sebagai angkatan laut itu berkurang kualitas dan kualitasnya atau ada alasan lain? Saya kira bukan karena kemampuan tentara nasional Indonesia yang tidak mampu mengatasinya, tetapi kadang-kadang mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan siasat. Mereka kan jalan jalur internasional. Sila sedikit dia kan nyampe. Dan kemungkinan ada pihak yang tertentu yang mengetahui kondisi di mana kondisi tertentu yang orang bisa bergeser ke wilayah kita. Makanya kemarin ketika diteliti dan sebagainya memang ada beberapa yang terlibat dalam perdagangan internasional. Karena di sana ada sindikat sendiri. Dia kan melalui istilah. Dia bukan langsung dari Rohingya ke sini. Dia sudah mengungsi di Sri Lanka. Sri Lanka sana mereka punya rencana, mereka bayar. Saya pernah diskusi dengan
Kan lokasi pendidikan dulu kan tidak ada di rumah saya. Mereka sering ngopi, kadang dengan bahasa yang sederhana, ada yang sedikit bahasa Melayu. Ternyata mereka memang mengeluarkan uang untuk bisa dilayarkan tersebut. Tujuan mereka sebenarnya bukan Indonesia, tetapi Malaysia, karena di sana akses untuk mereka bekerja mudah. Tetapi untuk masuk langsung ke Malaysia itu sangat sulit, karena sistem keamanan Malaysia yang protektif. Tetapi yang paling mudah adalah masuk ke terlepas dari bukan karena tidak kuatnya sistem pertahanan Anda, tetapi ada hal-hal tertentu yang digunakan mencari suatu jalan untuk bisa masuk kemari. Jadi seolah-olah terdampak akan sekali punya semua. Kalau terdampak tidak ada alasan orang untuk menangkap. Kalau sudah sampai pinggir laut, orang Aceh ini rasa sayang itu dulunya mereka tidak tahu bahwa mereka itu sebenarnya sindikat. Cuma sayang kali ya kita kalau nggak kita ambil, mereka sama-sama muslim. Memang itu tidak salah, tetapi boleh kita terima, tetapi harus punya batasan. Batasan 3 bulan setelah itu dialokasikan mana pada imigrasi. Nanti imigrasi bekerja sama dengan sekarang IOM atau nanti dengan Indonesia bagaimana mengelola mereka. Karena apa? Secara sosial juga, ketika orang Rohingya dibiarkan berlama-lama di Aceh, memberikan dampak yang sedikit negatif. Karena sikap mereka yang mungkin secara sosial mereka adalah bukan orang-orang yang berpendidikan. Secara adab juga mereka kasar dibanding dengan kita yang membelajar. Kita menghormati betul-betul, tetapi sikap mereka berbeda. Alangkah baiknya memang pemerintah Indonesia menangani langsung, sehingga tidak kita mengambil alih bahwa aku kita menjaga seperti ini. Cukuplah kita memberikan rasa simpati dan empati, tetapi setelah kemudian bisa diserahkan kepada yang berhak mengurusnya. Karena kalau kita juga bertanggung jawab terhadap itu, negeri kita saja sudah sulit. Terlepas setelah pandemi COVID-19, kita untuk mencari kehidupan saja hari ini. Sulit. Banyak saudara-saudara kita yang untuk makan saja sendiri. Walaupun pada kenyataannya negeri ini adalah negeri yang makmur, berlimpah ruah kekayaannya, tapi juga anggaran yang diberikan kepada kita banyak, tetapi kebetulan sampai hari ini belum saya rasa kalau sudah sampai di sini pada hari ini, terima kasih. Mungkin kita hari ini adalah hari terakhir, karena kan terakhir ada hanya review, kita akan memulai berikutnya. Kalau mungkin tidak kita luring, kita review semua materi akan saya kirimkan melalui kelas dan saya belajar. Insya Allah nanti ujian akhir semester saya lakukan secara lisan. Jadi seluruh mata kuliah yang saya ambil akan saya ujikan secara lisan. Insya Allah kalau seperti ini, kalian insya Allah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.